Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosita, anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul, Kordif Pengawasan. Pada kesempatan kali ini dalam acara Sekolah Pengawasan Pemilu Tingkat Ad Hoc yang akan diikuti oleh peserta di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita melakukan pengawasan, tentunya kita harus tahu dulu potensi kerawanan yang akan terjadi. Jika kita sudah tahu potensi kerawanan yang akan terjadi, maka kita bisa menentukan fokus pengawasan dan upaya pencegahan. Sehingga pelanggaran akan terminimalisir. Kali ini saya akan memberikan beberapa contoh potensi kerawanan yang sering terjadi dan yang mungkin terjadi pada pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang. Mulai dari tahapan proses pendaftaran pencalonan sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara. Titik rawan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Rawan tahapan pencalonan dilihat dari sisi penyelenggara. Pertama, ketidakpatuhan penyelenggara terhadap prosedur penerimaan pendaftaran pasangan calon. Kemudian tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Keterlambatan atau tidak dilaksanakannya putusan pengadilan atau keputusan pengawas pemilu terkait sengketa pencalonan. Kemudian ada pemalsuan daftar dukungan baik yang dilakukan setiap orang maupun oleh anggota PPS, PPK, anggota KPU Kabupaten Kota, dan anggota KPU Provinsi seperti dalam ketentuan pasal 185 ayat 1 dan pasal 186 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian adanya anggota PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, anggota KPU Provinsi, atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi, tapi tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan seperti dalam ketentuan pasal 185B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Rawan tahapan pencalonan dari sisi peserta atau perseorangan, kurangnya persiapan pada tahapan pendaftaran karena banyaknya syarat dukungan yang harus dimiliki oleh paslon perseorangan. Kemudian kurangnya pemahaman regulasi yang mengakibatkan potensi paslon tidak lolos pada tahapan pendaftaran sehingga menimbulkan potensi sengketa. Kemudian potensi dugaan pelanggaran, adanya mobilisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu dan peraturan lainnya. Misalnya, kepala desa, ASN, anggota TNI atau Polri dalam mendapatkan dukungan dari warga. Kemudian juga saat penggalangan dukungan, saat proses tersebut akan ada dukungan ganda, baik satu pasangan calon atau antar paslon. Setiap warga yang memberikan dukungan harus dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau sering disebut EKTP. Rawan tahapan pencalonan dari sisi peserta, tapi dari jalur partai politik. Partai politik mengusulkan pasangan calon yang telah diusung dan atau didaftarkan oleh parpol atau gabungan partai politik lain. Partai politik menerima imbalan dari pasangan calon pada proses pencalonan untuk mendapatkan dukungan atau mahar politik. Pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri sebagai calon dengan mengajukan jumlah dukungan tidak sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, surat dukungan bagi pasangan calon perseorangan tidak disertai bukti dukungan dari pendukung. Mengutip kerawanan tahapan pencalonan dari sisi peserta ini, diharapkan hal tersebut harus dijadikan warning bagi partai politik agar tidak menyulitkan penyelenggara pemilu pada saat diverifikasi berkas pencalonannya. Selain itu, terkait permasalahan krusial pada tahapan pencalonan yang pernah terjadi, seperti terjadinya konflik internal partai politik pendukung pasangan calon, dualisme kepengurusan. Lalu, masalah persyaratan calon seperti ijazah, syarat tidak dipidana atau bebas bersyarat, surat keterangan mundur dari jabatan tertentu, dan surat keterangan kesehatan. Verifikasi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan yang kurang tuntas. Rawan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP tidak melakukan pencocokan dan penelitian coklit atau bisa juga dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Petugas pemutakhiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT. Validitas kelengkapan semua jenis informasi data pemilih, petugas tidak teliti melihat status perkawinan calon pemilih, alamat tempat tinggal dan usia. Kemudian terkait validitas dan keakuratan data daftar penduduk pemilih potensial pemilih atau DP4. Petugas kurang teliti memperhatikan pindah status TNI atau Polri menjadi warga biasa yang sudah pensiun. Kemudian kurang telitinya memperhatikan pindah domisili calon pemilih di antara waktu penetapan daftar pemilih sementara atau DPS dan di hari pemungutan. Sistem yang dimiliki oleh KPU, yakni sistem Sidalih, juga sangat mempengaruhi kerawanan dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih. Rawan verifikasi faktual. Sesuai PKPU nomor 19 tahun 2019 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah, Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota tidak mendapatkan dokumen dukungan berupa KTP elektronik dari calon perseorangan yang akan mengikuti pilkada. Kemudian, pengawas pemilu juga wajib memahami aturan terkait pencalonan serta wajib teliti dalam memastikan jumlah dukungan sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh KPU melalui verifikasi faktual di lapangan, serta menjalin koordinasi secara intensif baik data maupun teknis di lapangan. Penyelenggara pemilu baik jajaran Bawaslu sendiri dan KPU yang melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk bekerja sesuai aturan karena setidaknya ada 4 pasal dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang mengatur sanksi pidana bagi penyelenggara pemilu dalam proses tahapan pencalonan. Jajaran penyelenggara pemilu juga wajib mawas diri dan bekerja maksimal dalam proses verifikasi faktual, karena jika tidak, maka setidaknya ada 4 pasal dalam Undang-Undang 10 tahun 2016, yaitu pasal 185A ayat 2, 185B, 186 ayat 1 dan 2, serta 186A ayat 2. Selain itu, terdapat juga pasal 180, 184, 185A, 187B, dan 187C yang mengatur sanksi pidana dalam tahapan pencalonan. Rawan tahapan kampanye. Beberapa kerawanan dalam masa kampanye diantaranya adalah money politik, ujaran kebencian, hoax, kampanye hitam, politisasi SARA, politik identitas, kemudian pelibatan ASN dan pejabat yang dilarang, penggunaan fasilitas negara, pemasangan alat peraga kampanye atau APK pada lokasi yang dilarang seperti di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat-tempat terlarang lainnya. Dalam tahapan pelaporan dana kampanye, kerawanan yang perlu diperhatikan adalah ketidakpatuhan pasangan calon, patuh dan patut dalam menyusun laporan dana kampanye. Laporan yang disusun tidak menunjukkan kegiatan real dan menggambarkan semua kegiatan kampanye yang telah dilakukan. Rawan logistik. Pengadaan dan distribusi logistik dalam pemilihan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati. Menjadi sangat penting untuk memberikan warning dalam tahapan ini, mengingat beberapa kegiatan melibatkan pihak ketiga atau rekanan. KPU Kabupaten selaku penyelenggara teknis mestinya mampu berperan dalam menunjukkan rekanan yang tidak berafiliasi dengan pasangan calon. Rekanan yang ditunjuk mesti mengutamakan kualitas dan menjunjung tinggi integritas. KPU juga harus mampu mengelola waktu dalam mencukupi kebutuhan logistik dalam pemungutan dan penghitungan suara, baik surat suara, tinta, kotak suara, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya, termasuk di dalamnya pendistribusian logistik sampai ke TPS, sehingga semua kebutuhan logistik yang diperlukan mampu tercukupi dengan terdistribusi dengan tepat waktu.
Kemudian, memastikan seluruh logistik pemilihan, mulai dari surat suara, kotak suara, serta perlengkapan lainnya untuk tidak terlambat, tidak rusak, serta cukup sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai persoalan distribusi logistik pemilu justru akan menghambat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, serta dapat memunculkan ruang kecurangan di dalam proses pemungutan suara. Rawan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahap pemungutan dan penghitungan suara juga tidak luput dari potensi kerawanan. Sebagai muara dari penyelenggaraan pemilihan, pemungutan suara merupakan aktualisasi penyaluran pilihan warga masyarakat terhadap pasangan calon yang berkontestasi. Perlu dipastikan bahwa pemilih dapat memberikan hak suaranya tanpa intimidasi dan tanpa iming-iming uang atau barang. Pemilih secara merdeka menyalurkan hak pilihnya berdasarkan penelusuran track record pasangan calon yang ada. Untuk mewujudkan idealisme tersebut, terdapat titik-titik kerawanan dalam tahapan ini. Antara lain, penempatan lokasi TPS yang tidak jauh dari tempat tinggal yang bersangkutan, TPS yang ramah terhadap kaum disabilitas, kemudian adanya sejarah kekerasan fisik maupun psikis terhadap penyelenggara pemilu, monolitik di masa pemungutan suara, kedekatan TPS dengan rumah pasangan calon atau tim kampanye, netralitas penyelenggara pemilu tingkat TPS yaitu KPPS, pemahaman KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pelayanan terhadap pemilih, baik yang terdaftar dalam DPT atau pengguna KTP elektronik. Pada tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten juga tidak bisa sepi dari kerawanan. Antara lain, perubahan perolehan suara pasangan calon dari tingkat TPS ke kecamatan atau bahkan sampai ke kabupaten kota, keberatan saksi yang tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara, dan akses saksi dalam proses rekapitulasi dan penyampaian hasil penghitungan suara ke saksi pasangan calon. Sahabat-sahabat Sekolah Pengawasan Pemilu Tingkat Ad Hoc yang kami banggakan, demikian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan materi tersebut bisa menjadi tolak ukur dan gambaran untuk melakukan pengawasan dan antisipasi dengan baik. Untuk metode dan teknis pengawasan akan dikupas lebih lanjut oleh pemateri berikutnya. Terima kasih, materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.